Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Evi Umaya Ulfa SSI MSc dan teman-teman kelas A yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami, yaitu Studi Etnobotani Tumbuhan Obat sebagai Pengobatan Inflamasi di Distrik Kempaha, Provinsi Western Sri Lanka. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Anida Octavia, Nuri Salma, Tasya Nur, Cita Wardah, dan saya sendiri Devi Olia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Peradangan merupakan respon fisiologis terhadap kerusakan, infeksi, atau zat yang menyebabkan iritasi. Ditandai dengan sensasi panas, kemerahan, rasa nyeri, pembengkakan, dan gangguan fungsi organ. Sejak zaman kuno, gangguan inflamasi dan penyakit terkait telah diatasi dengan tanaman dan formulasi tumbuhan. Bukti baru dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa berbagai metabolit sekunder tumbuhan memiliki potensi untuk mengintervensi penyakit inflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak tumbuhan atau metabolit sekunder dapat mengatur sitokin inflamasi seperti interleukin 1, 6, 10, TNF-alfa, dan sebagainya. Next. Tanaman dan produknya telah digunakan secara sistematis di Sri Lanka untuk mengobati penyakit selama lebih dari 1000 tahun. Di antara flora asli Sri Lanka, ada lebih dari 1.400 tumbuhan digunakan dalam pengobatan tradisional dan sejumlah besar tanaman digunakan secara luas untuk meringankan kondisi patologis yang berhubungan dengan peradangan. Namun, informasi yang dipublikasikan mengenai studi etnobotani mengenai obat antiinflamasinya di Sri Lanka ini masih sangat sedikit. Nah, di Sri Lanka sendiri memiliki 4 sistem pengobatan tradisional, diantaranya yaitu Ayurveda, Siddha, Unani, dan Desya Cikitsa. Ayurveda dan Desya Cikitsa ini fokus pada penggunaan tumbuhan dan ramuan herbal. Di distrik Gampaha terkenal sebagai pusat praktisi tradisional yang memiliki 10 rumah sakit Ayurveda. Nah, meskipun pelayanan kesehatan modernnya ada, pengobatan tradisional tetap populer di masyarakat. Meski demikian, belum ada penelitian mendalam mengenai kontribusi tanaman obat terhadap kehidupan sehari-hari di Kecamatan Gampaha. Oleh karena itu, penelitian etnobotani ini dilakukan untuk mengevaluasi popularitas dan penggunaan tanaman obat untuk kondisi inflamasi di wilayah tersebut. Material and Methods. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Gampaha, terletak di sebelah barat Provinsi Sri Lanka dengan dataran pantai dan pegunungan di sebagian besar wilayah di bagian utara dan timur. Surveinya dilakukan mulai bulan Desember 2014 hingga Desember 2016 dengan responden sebanyak 458. Pengolahan datanya menggunakan SPSS statistik versi 20. Pengumpulan datanya semi terstruktur dan terbuka, wawancara menggunakan kuesioner. Teknik pembuatannya dengan cara dikumpulkan, dikeringkan, diawetkan, dan dipasang pada herbarium lembaran. Analisisnya secara kuantitatif dinilai menggunakan relative frequency oxidation atau RFC, family importance value atau FIV, dan use value atau UV. Next. Berdasarkan data demografis yang digunakan pada jurnal ini, jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan dengan usia lebih dari 30 tahun, dengan background pendidikan sekolah dasar ke bawah sebanyak 46,95%, dengan sumber informasi secara turun-temurun atau keluarga sebesar 60,42%, dengan fungsi kegunaannya yaitu untuk mengurangi efek samping sebesar 46,16%. Baik, selanjutnya yaitu hasil. Dari total 232 responden atau 50,7% mengatakan bahwa untuk mengatasi keadaan inflamasi, demam, batuk, asma, nyeri sendi, dan pembekakan dapat menggunakan tumbuhan obat. 46,16% mengatakan bahwa penggunaan tumbuhan dibuktikan aman dan memiliki efek samping yang minim. Beberapa pasien dilakukan uji coba penggunaan tumbuhan obat di awal, penggunaan yang bersamaan dengan obat sintetik, dan digunakan terakhir memiliki efek yang signifikan. Adapun beberapa tumbuhan yang sering digunakan seperti Coriandrum sativum yang memiliki RFC 0,23, Cocinium fenestratum yang memiliki RFC 0,13, ada Toda vasica yang memiliki RFC 0,12. Dengan famili tumbuhan yang paling banyak yaitu Fabaceae dengan FIV 3,49 dan famili yang paling bervalue yaitu
Apiaceae dengan FIV 23,58. Kemudian dari hasil survei juga dapat diketahui bahwa jenis tumbuhan yang sering digunakan itu berupa rempah sebanyak 39,5%, kemudian untuk bentuk sediaan yaitu infusion atau infusi sebanyak 31,4%, dan bagian tumbuhan yang sering digunakan itu bagian dedaunan sebanyak 33,3%. Next. Kemudian untuk pemberian obatnya juga sebanyak 47% untuk sediaan oral, 43,2% untuk sediaan eksternal atau topikal, dan 9,8% untuk sediaan inhalasi. Selain itu, mayoritas masyarakat sebanyak 70,9%, yaitu kategori non-pengguna, pernah menggunakan beberapa jenis terapi herbal. Akan tetapi penggunaan tersebut dihentikan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam persiapan, kesulitan dalam pengumpulan bahan tanaman, kemudian waktu penyembuhan yang relatif lama, dan bau serta rasa yang tidak enak. Akan tetapi, sebanyak 71,43% non-pengguna juga mengisi bahwa mereka akan beralih ke produk herbal apabila kemanjuran produk tersebut dapat divalidasi secara ilmiah. Next. Berikutnya pembahasan. Jadi pengetahuan turun-temurun tentang ramuan obat telah diwariskan tanpa dokumen tertulis. Umumnya dipegang oleh ahli tradisional atau orang tua yang berpengetahuan. Meskipun ada banyak tanaman obat yang digunakan untuk mengatasi kondisi peradangan, tetapi belum ada penelitian serupa di Sri Lanka. Padahal, beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah pemerintah setempat, yaitu di Ogun State, Nigeria, telah mengidentifikasi 83 spesies tumbuhan yang berbeda yang digunakan dalam pengelolaan penyakit peradangan. Penelitian lain sebanyak 34 spesies dalam 32 genus dan 22 famili ditemukan selama studi lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi etnobotani tentang tanaman obat tradisional yang secara eksklusif digunakan oleh komunitas Khamti di Arunachal Pradesh, India untuk pengelolaan penyakit terkait peradangan. Lanjut. Selain itu, terdapat pengetahuan lokal yang kaya tentang tanaman obat karena banyak praktisi pengobatan tradisional. Namun, validasi ilmiah terhadap klaim tradisional ini masih dalam tahap awal. Studi ini mengungkapkan bahwa penggunaan obat dari beberapa spesies tanaman yang disebutkan belum terdokumentasi dalam literatur, seperti penggunaan Calotropis gigantea untuk memar atau pembekakan dan Cyrnos rotatorum untuk pembekakan pada sendi. Tanaman obat yang lebih sering disebut dalam studi ini kemungkinan menandakan adanya senyawa fitokimia yang dapat digunakan sebagai pencarian obat baru yang potensial untuk menyembuhkan berbagai gangguan peradangan. Oleh karena itu, efektivitas dan keamanan tanaman yang diidentifikasi akan dievaluasi melalui penelitian fitokimia dan farmakologis dalam penelitian lanjutan. Konsep ini berdasarkan pengetahuan lokal tentang tanaman obat diharapkan dapat berkontribusi pada agenda pembangunan nasional negara sebagai bagian dari kerangka kerja penelitian dan pengembangan nasional di Sri Lanka. Lanjut. Berikut ini tabel tanaman herbal yang digunakan. Tanda kotak ini menunjukkan tanda yang paling sering digunakan, yang mana memiliki nilai UV dan RFC yang paling tinggi. Yang pertama ada Acanthaceae, kemudian famili Apiaceae. Lanjut. Selanjutnya ada spesies Cocinium fenestratum dengan famili Meliaceae. Selanjutnya ada Atalantia selinata dengan famili Poaceae. Dan spesies Lantana Camara dengan spesies famili Solanaceae. Lanjut. Kesimpulannya yaitu dari 43 tumbuhan obat dalam 28 famili yang dilaporkan, Fabaceae menjadi famili tumbuhan yang paling sering dikutip di Kecamatan Gampaha. Tanaman obat yang populer diantaranya Coriandrum sativum, Cocinium fenestratum, dan Adatoda fasica. Penelitian ini menunjukkan bahwa obat herbal asli masih umum digunakan, dan masyarakat bersedia beralih ke produk herbal dengan informasi ilmiah yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya validasi ilmiah obat herbal.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.